Hai orang-orang baik, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang kembali di channel The Purbas. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dan keluarga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, berkecukupan rizki, dan semoga semua urusan kalian mendapatkan kelancaran. Kalau ada yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, mari doakan bersama, semoga lekas sembuh supaya bisa segera beraktivitas kembali. Bagi kalian yang baru pertama kali berkunjung ke sini, The Purbas adalah channel storytelling kisah nyata kasus kriminal dari seluruh penjuru dunia. Kalau kalian suka dengan cerita kasus kriminal yang dibawakan dengan cara seperti ini, silahkan tekan tombol subscribe. Hu Yixuang, atau lebih sering dipanggil dengan nama Lily, adalah gadis remaja berusia 17 tahun, yang pada tahun 2013, terdaftar sebagai siswi Akademi Keperawatan di kota kelahirannya, kota Huanan, Provinsi Heilongjiang, Cina. Dia dikenal sebagai gadis yang baik hati, ceria, sering tersenyum dan pencinta hewan. Di rumah, Lily memelihara 3 anjing dan 3 kucing yang dia adopsi dari jalanan. Sejak kecil orang tuanya mendidik Lily dengan nilai-nilai kebaikan, harus peduli dengan sesama dan harus membantu mereka yang sedang membutuhkan pertolongan. Namun orang tuanya tidak pernah menyangka, kebaikan hati sang puteri, di kemudian hari, justru menjadi malapetaka di dalam hidupnya. Pada hari Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2013, Lily sedang libur kuliah dan berencana untuk main ke rumah sahabatnya. Kedua orang tuanya sudah berangkat kerja pagi-pagi sekali, dan berhubung hujan terus turun dari pagi hingga siang, Lily baru bisa keluar rumah menjelang petang. Waktu tempuh dari rumah Lily ke rumah temannya hanya sekitar 10 menit berjalan kaki. Sekitar jam 3 sore, Lily mengirim pesan teks kepada temannya dan berkata kalau dia sudah keluar dari rumah. Ditunggu hingga 10 menit, Lily tak kunjung tiba. Si teman tadi kemudian menelpon dan menanyakan di mana posisi Lily, jadi atau tidak ke rumahnya, yang dijawab oleh Lily kalau dia sudah dalam perjalanan dan sebentar lagi akan sampai. 20 menit berlalu, Lily masih belum menampakkan batang hidungnya. Si teman mencoba untuk menghubunginya kembali, namun handphone Lily sudah tidak aktif lagi. Sore itu Lily tiba-tiba menghilang dan tidak bisa dihubungi. Tidak ada seorang pun yang tahu di mana keberadaan gadis itu. Orang tuanya mencari Lily sepanjang malam dan tidak ada hasil. Di pagi hari tanggal 25 Juli tahun 2013, mereka mendatangi kantor polisi dan melaporkan perihal hilangnya Hu Yixuang alias Lily. Polisi Huanan segera melakukan pencarian. Berdasarkan keterangan orang tua dan teman Lily, remaja itu di hari sebelumnya berencana untuk main ke rumah si teman. Polisi mencoba untuk menelusuri rute perjalanan Lily dari rumahnya ke rumah si teman, dan didapatilah temuan yang cukup signifikan. Ada beberapa kamera CCTV yang merekam penampakan Lily. Pada tanggal 24 Juli tahun 2013 jam 3 sore lewat 14 menit, Lily terlihat di CCTV pertama, berjalan kaki menuju rumah temannya, menggunakan baju yang baru dia beli dan memegang sebuah payung berwarna biru. Semenit kemudian, Lily terlihat berbalik badan dan berjalan mendekati seorang wanita hamil. Saat itu temannya menelpon Lily, di mana si teman ini bercerita kepada polisi bahwa selain suara Lily, dia juga mendengar suara nafas yang berat. Diduga itu adalah suara wanita hamil yang berjalan di samping Lily. Kamera CCTV berikutnya merekam Lily dan wanita hamil itu masuk ke sebuah gedung flat atau rumah susun. 20 menit kemudian, Lily bertukar pesan kepada satu teman lainnya di mana dia menulis, mengantar seorang wanita hamil, baru saja tiba di rumahnya. Namun anehnya, 3 jam kemudian, kamera CCTV kembali merekam penampakan wanita hamil itu keluar dari gedung rumah susun dengan 2 bungkusan di kedua tangannya, berjalan menuju sebuah mobil di parkiran. Tak lama kemudian seorang pria menyusul di belakang sambil memikul sebuah tas koper besar. Mereka memasukkan tas koper itu ke dalam mobil lalu berkendara entah kemana, sedangkan Lily tidak tampak keluar dari bangunan itu lagi. Apa yang terjadi dan di mana Lily? Lalu siapa si wanita hamil dan pria yang memikul tas koper tersebut? Polisi menarik kesimpulan awal bahwa wanita itu, dan mungkin juga bersama pria di belakangnya, adalah orang yang bertanggung jawab di balik misteri menghilangnya Lily. Polisi berhasil memverifikasi dan mendapatkan nomor unit apartemen si wanita hamil. Namun ketika digerebek, unit tersebut ternyata sudah kosong dan penghuninya sudah melarikan diri. Berdasarkan data yang dimiliki pengelola bangunan, polisi langsung mendatangi tempat tinggal orang tua si wanita dan si pria,
Dan ternyata benar, 4 hari kemudian, wanita hamil itu berhasil ditangkap di rumah mertuanya, sedangkan si pria berhasil diringkus saat sedang bersembunyi di sebuah bangunan kosong di desa yang sama. Dua orang ini diidentifikasi sebagai pasangan suami istri Bai Yunjiang dan Tam Beibei. Yunjiang mengaku tidak mengerti mengapa dia ditangkap, tidak tahu menahu mengenai hilangnya seorang remaja perempuan yang dicari polisi. Namun demikian, polisi berhasil memecahkan misteri hilangnya Lily berdasarkan cerita dan pengakuan Tam Beibei sebagai berikut. Tam Beibei lahir pada tahun 1981 di Yantai, kota yang berada di tepi laut di Provinsi Shandong, Cina. Sulung dari dua bersaudara ini berasal dari keluarga yang miskin, di mana orang tuanya bekerja sebagai buruh tani. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah atas, Tam Beibei mendapatkan pekerjaan di sebuah pabrik yang berada di kotanya, di mana dia kemudian bertemu dengan seorang pria yang berusia 5 tahun lebih tua bernama Bai Yunjiang. Bai Yunjiang aslinya berasal dari kota Huanan Provinsi Heilongjiang. Pria ini memiliki satu orang putri dari hubungan tanpa nikah dengan seorang wanita di masa lalunya. Setelah menjadi rekan kerja selama beberapa bulan, Tam Beibei dan Bai Yunjiang memutuskan untuk menjalin hubungan romantis. Namun sayangnya, hubungan mereka mendapat penolakan dari keluarga masing-masing. Dari pihak Tam Beibei, mereka keberatan dengan status pria itu yang pernah memiliki anak di luar nikah, sedangkan dari pihak Bai Yunjiang, mereka merasa kalau usia Tam Beibei terlalu berumur untuk dijadikan istri. Meski demikian, pasangan kekasih ini tidak peduli dan terus melanjutkan kisah percintaan mereka. Pada tahun 2010, Bai Yunjiang mengajak Tam Beibei pindah ke kota Huanan, kampung halamannya, di mana keduanya kemudian menikah dan hidup bersama. Bisa dikatakan pasangan ini hidup bahagia, dengan penghasilan Bai Yunjiang yang cukup untuknya dan istrinya. Terlebih lagi, 2 tahun kemudian, Tam Beibei pun hamil anak pertama mereka. Kebahagiaan Bai Yunjiang berlipat-lipat ganda manakala mendapati bahwa bayi yang dikandung istrinya berjenis kelamin laki-laki. Di bulan Mei tahun 2013, kehamilan Tam Beibei sudah memasuki usia 7 bulan, karena KTP-nya masih terdaftar di kota Yantai. Sang suami lalu pergi ke kota tersebut, mengurus beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk akta kelahiran putra mereka nanti. Sebelum pulang ke kota Huanan, Bai Yunjiang menyempatkan diri bertemu dengan rekan kerjanya dulu untuk sekedar ngobrol atau minum-minum. Dalam obrolan tersebut si teman ini bertanya, "Apa kau masih menjalin hubungan bersama Tam Beibei?" Bai Yunjiang bercanda menjawab, "Saya sudah putus dengannya tahun lalu." Namun mengejutkan, tiba-tiba si teman ini mengungkap informasi yang membuat langit runtuh di atas kepala Bai Yunjiang, di mana temannya ini berkata, "Baguslah kalau begitu, saya sebenarnya ingin memberitahukan hal ini sejak dulu, tapi belum sempat dan kalian keburu pindah ke kota Huanan." Si teman ini melanjutkan cerita bahwa Tam Beibei adalah wanita yang tidak baik untuk dijadikan istri. Dia sering gonta-ganti pacar, tidur dengan banyak karyawan lain di pabrik, dan hampir semua orang tahu kelakuan Tam Beibei kecuali Bai Yunjiang. Bayangkan bagaimana hancurnya perasaan Bai Yunjiang, mendapati bahwa wanita yang dia cintai selama 4 tahun terakhir ternyata cabe-cabean, dan kemungkinan besar Tam Beibei juga mengkhianatinya saat mereka belum menikah dulu. Kembali ke kota Huanan, Bai Yunjiang menanyakan kebenaran cerita temannya dan malangnya cerita itu diiyakan oleh istrinya. Tam Beibei mengaku bahwa dia dulu memang seperti itu, tapi itu dulu sebelum mereka menikah. Selama beberapa hari mental Bai Yunjiang terguncang, hingga pria ini pun jatuh sakit. Tapi kemudian, mereka bicara baik-baik di mana Bai Yunjiang berkata bahwa dia sudah memaafkan istrinya demi putra mereka yang tak lama lagi akan lahir. Bai Yunjiang bisa saja berkata bahwa dia sudah memaafkan istrinya, tapi jauh di lubuk hatinya, rasa sakit itu masih membekas. Setiap kali mereka beradu argumen mengenai hal-hal kecil di rumah tangga, perdebatan itu selalu berujung dengan aksi KDRT. Bai Yunjiang secara impulsif mengungkit lagi pengkhianatan Tam Beibei dulu, namun di momen berikutnya dia sadar dan minta maaf kepada istrinya, berkata bahwa dia kelepasan dan berjanji tidak akan mengulangi aksi KDRT-nya lagi. Namun janji tinggal janji, di hari-hari berikutnya drama tersebut terulang lagi dan lagi. Semua momen kebersamaan bisa saja berakhir dengan pertengkaran. Sebagai contoh, suatu hari mereka nonton sebuah drama di TV, di mana drama itu bercerita tentang seorang suami yang tidak setia. Bai Yunjiang sekonyong-konyong merasa kesal dan mengungkit kelakuan istrinya dulu. Pertengkaran pun terjadi yang berujung pada aksi KDRT lagi. Tam Beibei frustasi dan hampir putus asa.
Apa yang harus dia lakukan untuk bisa mendapatkan pengampunan dari suaminya? Tam Beibei berkata kepada Bai Yunjiang bahwa dia akan melakukan apapun yang suaminya kehendaki, asalkan Bai Yunjiang mau memaafkannya dan melupakan dosa-dosanya di masa lalu. Di lain hari, suami istri ini ngobrol-ngobrol ringan, di mana Bai Yunjiang berkata bahwa sebelum mereka menikah, dia sudah pernah tidur dengan banyak wanita, tapi tak satu pun dari mereka yang perawan. Menanggapi omongan suaminya, Tam Beibei setengah bercanda membalas, "Apa sebaiknya aku mencarikan perawan untukmu supaya kita impas?" Tam Beibei di kemudian hari nanti akan menyesali ucapannya itu, karena di detik berikutnya Bai Yunjiang menjawab, "Mungkin memang sebaiknya seperti itu." Obrolan di hari itu pun berlalu, namun keesokan harinya Bai Yunjiang mengingatkan Tam Beibei untuk menepati ucapannya kemarin. Besoknya dan di hari-hari berikutnya, Bai Yunjiang terus menagih janji istrinya untuk membawakan seorang perawan. Di tengah rasa frustasi, di antara perasaan benar dan salah, Tam Beibei pun menyanggupi permintaan suaminya. Di awal bulan Juli tahun 2013, Tam Beibei turun ke jalan dan mulai mencari mangsa, dan ketika ada dua gadis remaja yang berjalan mendekatinya, wanita 31 tahun itu mulai beraksi, berpura-pura mengalami mulas-mulas karena kehamilannya dan minta tolong supaya diantar ke apartemennya. Dua remaja ini pun membantu Tam Beibei menaiki tangga hingga tiba di depan pintu apartemennya. Namun tiba-tiba, akal waras Tam Beibei hadir dan berkata kepada para calon korbannya, bahwa dia sudah baik-baik saja. Dua remaja itu pun disuruh untuk segera pergi. Begitu masuk ke dalam apartemen, Tam Beibei harus menghadapi kemarahan dan tamparan dari suaminya, yang merasa kesal atas perbuatan si istri yang sok suci. Bai Yunjiang meminta istrinya segera mencari perawan lain untuk menepati perjanjian mereka. Beberapa hari kemudian, Bai Yunjiang kembali memaksa istrinya untuk mencari perawan lagi. Tam Beibei menurut dan keluar dari apartemen lalu bertemu dengan seorang remaja yang memakai seragam SMP. Sama seperti sebelumnya, dia menggunakan modus yang sama, pura-pura sakit perut dan minta diantar pulang. Remaja itu mengantar Tam Beibei hingga masuk ke gedung apartemen, tapi kali ini, akal warasnya hadir lebih awal. Sebelum menaiki tangga, Tam Beibei berkata bahwa dia bisa naik tangga sendiri. Si remaja itu pun disuruh pulang. Lagi dan lagi, Tam Beibei harus menerima kemarahan dan aksi KDRT suaminya. Namun mau bagaimana, dia merasa kalau perbuatannya sangat-sangat salah. Lebih baik dia yang menanggung rasa sakit daripada harus merusak masa depan para gadis remaja itu. Dua kali percobaan gagal, tiga remaja putri bernasib baik dan selamat dari ancaman aksi tidak waras Bai Yunjiang. Tapi sekitar 2 minggu kemudian, justru Hu Yixuan alias Lily, yang mengalami nasib malang. Selain mencoba mendapatkan perawan untuk suaminya di bulan Juli tahun 2013, Tam Beibei mengaku bahwa mereka juga pernah melakukan dua aksi kejahatan lain. Pada bulan Juni tahun 2013, putri Bai Yunjiang dari desa datang ke kota Huanan bersama seorang temannya. Dua remaja berusia 15 tahun itu berencana untuk mengikuti seleksi masuk SMA di kota Huanan, dan akan tinggal di apartemen sang ayah selama beberapa hari. Bai Yunjiang yang gila ini memutuskan untuk memangsa teman anaknya, modus menjadi ayah yang penuh perhatian. Di malam hari sebelum ujian, Bai Yunjiang memberikan 2 karton yogurt yang sudah ditambahkan semacam obat tidur kepada dua remaja itu. Sejatinya Bai Yunjiang hanya menargetkan teman anaknya, tapi supaya lebih aman, putrinya juga dibuat tak sadarkan diri. Setelah mereka pingsan, Bai Yunjiang menggendong teman putrinya masuk ke kamar tidur, tapi beberapa menit kemudian dia keluar lagi. Bai Yunjiang tidak tega dan batal memperkaos remaja itu. Besoknya di hari ujian masuk SMA, putri Bai Yunjiang dan temannya jatuh sakit dan gagal mengikuti ujian. Di bulan Juli tahun 2013, beberapa hari sebelum insiden pertemuan dengan Lily, Bai Yunjiang berencana untuk merampok seorang teman SMA-nya dulu yang sekarang sudah jadi orang kaya yang bernama Tuan Kang. Bai Yunjiang sudah menyiapkan 2 tas koper besar, tali, lakban, dan tentunya sebotol bir yang sudah diberi obat tidur. Bai Yunjiang kemudian mengundang Tuan Kang untuk makan malam di rumahnya. Si teman ini datang bersama kekasihnya. Dua pasangan ini pun mulai menyantap hidangan makan malam. Sepanjang makan malam berlangsung, Bai Yunjiang berulang kali menanyakan hal-hal terkait kondisi keuangan Tuan Kang. Hal tersebut membuat si tamu jadi tidak nyaman dan kesal. Tuan Kang buru-buru menyudahi makan malam itu lalu segera pulang bersama kekasihnya, tidak sempat meminum bir yang sudah disiapkan tuan rumah.
Setelah malam itu, Tuan Kang tidak pernah lagi mau menerima undangan makan malam dari Bai Yunjiang. Tanggal 24 Juli tahun 2013, Bai Yunjiang dan Tam Beibei sedang duduk berdua menghadap ke layar TV yang sedang menayangkan sebuah drama. Sialnya, mereka malah nonton drama yang berkisah tentang perselingkuhan seorang istri. Bai Yunjiang kembali tersulut emosi dan memaksa istrinya untuk mencari seorang perawan hari itu juga. Tam Beibei keluar apartemen dan mulai berkeliling di jalanan. Kali ini suaminya ikut mengawasi dari balkon, benar-benar memastikan agar Tam Beibei tidak berubah pikiran lagi seperti sebelum-sebelumnya. Melalui telepon, Bai Yunjiang menggiring istrinya kepada seorang gadis remaja yang membawa payung berwarna biru, yang tak lain adalah Hu Yixuan alias Lily. Menggunakan modus yang sama seperti sebelumnya, Tam Beibei memanggil Lily dan minta bantuan untuk diantar pulang karena perutnya sakit. Lily tanpa menaruh curiga sama sekali, berjalan sambil memapa wanita hamil itu hingga tiba di rumah. Bai Yunjiang menyambut kepulangan istrinya bersama Lily, berpura-pura berterima kasih, meminta Lily duduk sebentar kemudian pria itu menyodorkan yogurt kepada Lily. Untuk alasan sopan santun, Lily menerima yogurt itu dan mulai meminumnya. Semenit kemudian, dia merasa pusing dan tak sadarkan diri. Bai Yunjiang segera membawa Lily masuk ke kamar, bermaksud hendak memperkaos remaja itu sementara Tam Beibei istrinya duduk di dapur dengan perasaan bersalah. Namun tiba-tiba Bai Yunjiang keluar lagi dari kamar dan berkata pada istrinya bahwa gadis itu sedang menstruasi. Bai Yunjiang tidak nyaman menyetubuhi wanita yang sedang datang bulan. Tam Beibei hanya bisa diam, tak tahu harus bagaimana. Alhasil daripada tidak sama sekali, Bai Yunjiang masuk lagi ke kamar dan memutuskan untuk melecehkan Lily sambil memuaskan dirinya sendiri. Tanpa diduga-duga, 10 menit kemudian Lily mulai sadar dari pingsannya dan mulai melawan. Bai Yunjiang memanggil sang istri untuk masuk membantunya. Tam Beibei segera memegangi kaki gadis itu sementara suaminya membekap wajah Lily menggunakan bantal hingga akhirnya gadis 17 tahun itu pun meninggal karena kehabisan nafas. Suami istri ini lalu memasukkan tubuh Lily ke tas koper yang sebelumnya dipersiapkan untuk Tuan Kang. Setelah itu mereka berkendara menggunakan mobil ke sebuah ladang jagung yang terletak di pinggiran kota untuk membuang jasad Lily. Setelah keduanya ditangkap, Tam Beibei dengan tenang mengakui dan menceritakan semua perbuatan mereka terhadap Lily. Begitupun saat diminta untuk mengantar polisi ke lokasi pembuangan mayat korban mereka, Tam Beibei terlihat seperti tidak ada emosi sama sekali. Sebelum kasus mereka dibawa ke pengadilan, Bai Yunjiang ditahan di kantor polisi, sedangkan Tam Beibei ditahan di rumah sakit. Yang ironisnya, rumah sakit itu adalah tempat di mana Lily menjalani pendidikan sebagai perawat. Para dokter dan perawat di rumah sakit itu harus menekan kuat-kuat emosi pribadi mereka. Meskipun sangat benci melihat wajah pembunuh itu, mereka harus mendahulukan profesionalitas. Setiap hari selalu ada saja warga yang datang ke rumah sakit, meneriaki dan memaki Tam Beibei. Mereka bahkan menuntut pihak rumah sakit supaya tidak memberikan anestesi kepada wanita itu saat dia melahirkan nanti, supaya dia tahu bagaimana sakitnya perasaan orang tua Lily yang harus kehilangan anak semata wayang mereka. 9 hari setelah kematian Lily, pada tanggal 1 Agustus tahun 2013, Tam Beibei melahirkan seorang bayi laki-laki melalui operasi sesar. Orang tua Bai Yunjiang sempat datang dan memberi sejumlah uang kepada si menantu, sedangkan orang tua dan adik Tam Beibei memilih untuk tidak muncul daripada harus menghadapi kemarahan publik. Setelah melahirkan, Tam Beibei kebingungan, orang tua, mertua, dan semua kerabatnya, tidak ada yang bersedia mengadopsi putranya. Alhasil sebulan kemudian, putranya diserahkan ke panti asuhan. Tam Beibei selalu terlihat tenang dan nyaris tanpa emosi sejak hari penangkapannya. Kini wanita itu tak mampu lagi menahan kesedihannya karena harus berpisah dengan putra yang baru dia lahirkan. Pada tanggal 16 Juni tahun 2014, Bai Yunjiang divonis dengan hukuman mati, sementara Tam Beibei istrinya divonis dengan hukuman penjara seumur hidup. Eksekusi Bai Yunjiang dilaksanakan pada tanggal 30 Januari tahun 2016. Di hari kematiannya, Lily masih berusia 17 tahun, berhati baik dan selalu bersedia menolong orang. Itulah sebabnya dia bercita-cita untuk menjadi perawat. Dalam sebuah interview di stasiun televisi, ayah Lily ditanya seorang reporter, "Andai bisa mengulang waktu, masihkah Anda akan mendidik putri Anda untuk selalu menolong orang lain?" Ayah Lily terdiam sejenak lalu menjawab,
Orang baik juga harus mengutamakan keselamatannya sendiri sebelum menolong orang lain. Itulah tadi kisah nyata kasus kriminal kita hari ini. Apa pendapat kalian mengenai kasus ini? Coba sampaikan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jaga kesehatan selalu, dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya, dari channel The Purbas.